Hai Halo. semuanya, terima kasih buat DSID untuk memberikan kesempatan ke Alban dan Tania untuk menjawab Q&A hari ini. Oke, karena situasi yang kurang baik pada saat ini, jadi Ko Alban dan Tania tidak bisa menjawab Q&A bersama-sama, tapi kita akan mengirimkan video dengan pertanyaan yang sama. Dan kami sudah menerima 16 pertanyaan dan kami akan berusaha menjawab pertanyaannya sebaik dan sebisa mungkin. Jadi kita langsung menjawab pertanyaan yang pertama. Dari Asifa. Dari Kalimantan. Halo Asifa. Ko Alban dan Tania dari umur berapa sudah ikut dansa? Kalau saya sendiri mulai dari umur 8, sekitar kelas 4 SD, walaupun on off sekitar 2-3 tahun, jadi kurang lebih sampai sekarang sudah hampir 15 tahun. Saya sudah ikut dansa dari umur 17 tahun, jadi itu SMA kelas 2. Jadi saya memulai dansa di tahun 2006, ya boleh dibilang sudah hampir kurang lebih 15 tahun berdansa. Pertanyaan kedua dari Danceport ID, Gimana ceritanya bisa ikut dansa? Kalau saya pribadi, karena lihat mama saya juga coach, yaitu Lani Budiani. Pada waktu itu mama saya baru dari SEA Games, kalau nggak salah SEA Games Filipina, dia mewakili Indonesia di cabang Danceport. Terus saya tertarik, kok seru kayaknya, ngapain sih memang kok bisa sampai ke SEA Games ke Filipina juga. Ternyata saya lihat bahwa saya juga tertarik ikut dansa. Waktu itu sih dansa ya, sekarang sudah Danceport, lebih ke Danceport. Jadi waktu SMA dulu ada acara pentas seni yang dari kelas masing-masing. Kemudian dari masing-masing kita pasti akan menampilkan seninya, misalnya ada tari atau nyanyi atau apa. Dan kebetulan saya ikut dari grup dance dari kelas saya. Dan ada pasangan saya dulu yang namanya Johanna Oktoria. Kebetulan dia baru saja melihat film Shall We Dance yang dibintangi oleh Richard Gere, dan dia ingin belajar mencoba genre tari tersebut. Sebenarnya kalau dari genre tari itu adalah ballroom, modern standard, tapi dia tidak tahu detail dansa itu bagaimana. Dan kebetulan karena dia lihat di film itu, dia tahu bahwa dansa ini berpasangan, jadi dia ingin mencari orang yang bisa menemani dia untuk berdansa. Jadi dia akhirnya mencoba mencari kontak saya, dan akhirnya saya ditawarin apakah mau belajar dansa ini atau tidak. Karena menurut saya sudah belajar dansa ini, tari itu, akhirnya saya ingin ya apa saya coba aja. Dari sana akhirnya saya start dansa. Tapi karena saya mendapat info orang yang berdansa, yaitu Thomas dan Lani, di bidang Latin, akhirnya saya menanyai Johanna untuk apakah kalau misalnya mau Latin tetap mencoba genre tarian ini. Dan Johanna mengiyakan, maka dari itu kami berdansa dan spesifikasi kami lebih ke Latin. Terus kemudian yang berikutnya dari Danceport ID juga pernah coba nari genre lain selain dansa nggak? Pernah. Jadi sebelum dari dansa, saya pernah mencoba modern dance, ballet, dan seiring berjalannya waktu saya juga sudah pernah mencoba kontemporer. Masing-masing berbeda, tapi saya sangat menikmati segala jenis genre tari. Pernah. Kalau saya dari awal pertama memang ikutnya balet. Jadi dari umur 3, umur 4 ikut balet, lalu modern dance, setelah itu Danceport. Pernah juga coba waktu vakum Danceport waktu saya kuliah di luar, saya coba jazz. Jadi coba-coba biar semakin tahu wawasannya semakin luas. Pertanyaan keempat dari Madedeo. Di antara Cha-cha, samba, rumba, jive, dance mana yang paling disukai dan mengapa? Sebenarnya ada intermezzo sedikit, kenapa kok paso doble gak dimasukin? Karena paso doble itu yang
personally saya paling suka. Tapi karena pertanyaannya cuma 4, saya harus memilih, jadi saya memilih rumba dan samba. Kenapa rumba? Karena saya bisa menikmati gerakan, koreo, feeling semuanya itu dalam rumba. Dan juga kalau rumba itu relax, bisa lebih menikmati gerakan tubuh dengan baik, bisa menikmati lagu juga. Dapat aja feelingnya, terus suka karakternya, bener-bener elegan, romance, passion, semuanya jadi satu. Kalau samba itu kena ritmikal, asik, suaranya, musiknya tuh catchy gitu, jadi suka aja. Kalau dulu, waktu masih awal mulai berdansa, saya suka jive. Karena bener-bener so energetic, happy, lepas, gak mikir banyak, pokoknya itu bener-bener playful. Aku suka jive. Karena kalau rumba, dansanya tergantung dari musiknya sudah mulai lambat, terus kemudian mellow, terlalu romance, drama, ngantuk. Jadi sekarang udah berbalik, saya lebih suka rumba. Kemudian yang berikutnya dari Wahyu Hardiawan _Galuh Widiswari. Ciri khas Latin Ballroom itu apa aja, Kak? Kalau Latin sendiri kan memang dia American Latin. Di American Latin ya dari Amerika Latin, dari Brasil kayak samba, Cuban, rumba, cha-cha. Mereka lebih, ciri khasnya lebih berpasangan tetapi nggak sampai yang tempel-tempel jadi kayak standar. Kalau standar kan memang harus kita berkoneksi lewat badan sini ya. Kalau misalnya Latin memang ada connection lewat badan tapi lebih cenderung di holding hand-nya aja gitu. Dan kebanyakan sih kalau cha-cha, rumba, samba, paso, jive, irama lagunya jauh lebih cepat. Yang pasti sih seperti itu ciri-cirinya. Juga dia banyak hips action, banyak body action. Itu perbedaan yang paling mencolok dari standar dan Latin. Seperti yang kita tahu bahwa ballroom dance itu terbagi menjadi 2, antara Latin dan modern standar. Jadi kalau Latin tadi sudah ada cha-cha, samba, rumba, paso doble, dan jive. Kalau yang di ballroom itu ada modern standard, itu ada waltz, tango, slow fox, Viennese waltz, dan quick step. Jadi kalau ciri khasnya yang pertama pasti bahwa Latin ballroom ini dibandingkan dengan yang lain, ini adalah dansa tari yang dimainkan berpasangan. Umumnya berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Dan ciri khas yang berbeda pastinya dari step, dari gerakannya. Karena setiap genre itu pasti akan berbeda-beda stepnya. Dan untuk ciri khasnya dari Latin sendiri dan ballroom, kalau umumnya kalau Latin ini kita bisa open position, bisa close position. Sedangkan kalau ballroom itu mostly bener-bener close. Jadi cowok dan ceweknya berhadapan. Tapi kalau Latin kan bisa lepas, bisa shadow position. Jadi lebih bebas. Kemudian yang berikutnya pasti dari ritmenya. Kalau dari ritme masing-masing dansa dari Latin dan ballroom, ritmenya pasti berbeda. Dan kalau dari Latin itu umumnya lebih ke hip action, hip movement. Kalau dari ballroom itu umumnya nggak terlalu bermain di hipnya, tapi bukan berarti stiff atau kaku, tetap bisa dynamic dan mungkin kayak istilahnya kayak badannya tetap elastik. Tapi kalau standar atau modern itu ya tetap dia menjaga dia more stable. Kalau Latin sebenarnya lebih free. Dan berikutnya pasti musiknya berbeda karakternya. Kalau saya lebih ngomongnya ke Latin, kalau dari cha-cha itu ciri khasnya tuh lebih ke cheeky, lebih seksi, terus fun. Kalau cha-cha seperti itu. Dan umumnya biasanya kalau cha-cha ciri khasnya adalah dari lock step-nya. Jadi ada lock step. Jadi benar-benar berbeda dengan dansa lain bahwa cha-cha ada lock step-nya. Terus berikutnya dari samba. Kalau samba
kita pertama kali dengar samba itu pasti mengarahnya ke Brazil. Jadi itu benar-benar kayak the spirit of the carnival. It's about celebration. Benar-benar suatu selebrasi dari sebuah perayaan. Jadi benar-benar istilahnya extravaganza. Dan ciri khasnya adalah dia lebih moving around the dance floor. Terus berikutnya ada rumba. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa rumba adalah dansa terlambat dari seluruh macam dansa Latin dari kelimanya. Dan dari rumba ini umumnya orang pasti akan bilang dance of love, tapi kalau dari saya itu benar-benar, dari saya itu beda sedikit. Jadi ada passion, romantic, love, dan itu berbeda. Jadi segala macam ekspresi sebenarnya ada. Jadi it's not only about love. Kemudian ada paso doble. Jadi kalau paso doble ini benar-benar dansa yang sangat berbeda, yang tidak menggunakan hip action, lain dari 4 dansa lainnya, dan it is more powerful, challenging, dan terkadang posisinya bisa against antara laki-laki dan perempuan, and it's more theatrical. Jadi ini sebenarnya bukan bullfight. Orang-orang biasanya lebih bilang itu bullfight, tapi menurut saya itu like a two flamenco dancers, or maybe like you can just interpret, bisa menginterpretasikan seseorang yang seorang yang misalnya dengan Spanish, matador dengan cape-nya, itu lebih masuk akal daripada dengan matador dengan bull. Jadi kita tidak menganggap ceweknya bantengnya. Dan yang terakhir ciri khasnya dari attitude-nya. Jadi kita pasti akan memberikan sedikit bumbu untuk masing-masing dance. Kemudian berikutnya ada Fremuzar Aditya dari Kalsel. Kangen lomba nggak Kak? Kangen banget sekali. Kangen persiapannya, kangen capek-capek latihannya sampai malam, kangen ngedur untuk melatih stamina, kangen traveling untuk pergi ke tempat pertandingannya, kangen kenervesannya sebelum pertanding, kangen excitednya masuk next round, kangen semuanya deh, kangen teman-teman dansa terutama karena kita kalau pertandingan dansa kan pasti kita ketemu banyak orang sih, kangen banget. Jadi sebenarnya kita pasti sudah belajar, kita sudah latihan, kita udah lesson, tapi biasanya pencapaiannya itu kita ingin membuktiin di lomba. Dan karena masa pandemik ini, latihan juga akhirnya khususnya di Jawa Timur kalau berpasangan diberhentikan karena untuk memutus rantai COVID. Tapi kalau lomba benar-benar kangen. Berikutnya yang ketujuh dari Danceport ID, apa pertandingan favorit kalian? Kalau mau ngomong pertandingan favorit kalian itu sebenarnya beda-beda ya. Setiap pertandingan punya kesan dan pesan yang tersendiri. Jadi kalau pilih salah satu pasti susah. Mungkin saya akan kasih beberapa. Yang pertama pasti dari PON 2016, dimana PON pertama Tania juga, dan membawa nama Jatim. Karena untuk pertama kalinya membawa nama Jatim, dan puji Tuhan waktu itu dapat 3 emas. Terus yang kedua ada Blackpool. Itu salah satu pertandingan yang sangat berkesan buat saya karena pertandingan di level dunia. Jadi benar-benar itu salah satu pertandingan favorit, meskipun tidak menang, tapi pengalaman dan banyak experience. Walaupun kita masih belum masuk ke quarter final atau semi final, tapi experience-nya nggak bisa dibeli sama sekali. Suasana yang didapat itu benar-benar berbeda, pembuka mata dunia. Berikutnya otomatis pertandingan-pertandingan di Indonesia seperti PON atau pertandingan-pertandingan lainnya pasti berkesan. Dan yang terakhir yang menurut saya berkesan adalah SEA Games kemarin. Meskipun saya belum bisa mempersembahkan medali buat Indonesia, tapi jiwa dan pengalaman kemarin tuh benar-benar suatu hal yang tidak bisa dilupakan, mempunyai kenangan dan cerita tersendiri dengan tim Indonesia yang solid. Benar-benar kangen sama tim Platnas Indonesia.
Jadi salah satu yang terbaru yang benar-benar berkesan dan favorit kemarin di SEA Games di Filipina. Berikutnya dari Meg Tahir, kuliner setempat favorit saat kompetisi di luar negeri. Banyak banget. Kalau Tania suka makan, jadi semua suka. Hampir di semua negara punya favorit sih makanan masing-masing. Kalau misalnya kayak ke Malaysia, makan duriannya enak, terus makan kayak roti canai-canai gitu enak, ais Milo, banyak banget makanan yang dikangenin. Kayak di Inggris, fish and chips. Fish and chipsnya beda, gede, pokoknya enak banget. Pastinya favorit kalau misal kayak di Blackpool kemarin, itu yang paling favorit pasti English breakfast, klasik tapi enak banget. Ada scrambled egg, terus ada sausage, ada grilled tomato. English breakfast the best. Dan kemudian di Taiwan pasti terkenal kalau kita habis pertandingan, kita pasti ke night market dengan jajanan-jajanan snack yang enak-enak beraneka macam. Dan ada satu makanan yang namanya lu wei. Itu benar-benar sayuran seperti mala gitu dimasak jadi satu, dan itu enak banget. Terus ada peri-peri chicken. Peri-peri chicken ini enak juga, ayamnya ada sausnya kecut-kecut, pokoknya favorit. Kalau ke Jepang, ramen, sushi, banyak banget. Tania suka semua makanan. Next question dari Diana Viriana. Hai Tante Diana, salah satu pasangan favoritku. Terima kasih Tante. Mau nanya, siapa yang paling berjasa atas prestasi kalian selama ini? Kalau buat Tania pribadi, semua orang punya jasanya masing-masing. Orang tua, guru, partner, teman-teman, dan juga haters. Kenapa haters? Karena buat Tania sendiri, semakin mereka menjelek-jelekan kami, semakin saya ingin menunjukkan kalau misalnya mereka itu salah. Jadi semakin saya diolok-olok, ya udah saya jadikan motivasi. Nanti pada suatu hari kalau misalnya saya benar-benar bisa membuktikan kalau mereka salah, itu sangat puas sekali di diri saya. Tidak perlu sampai menuntut atau gimana, tapi ya dijadikan motivasi. Kalau orang tua, guru, partner, mereka mensupport kita material, emosional, dan juga fisikal juga. Jadi semua orang punya role masing-masing yang bisa membentuk kita sampai saat yang ini. Buat Tani sih seperti itu. Terima kasih sebelumnya Tante yang selalu support, dan Tante adalah salah satu saksi yang melihat saya dari pertama berdansa. Kalau siapa paling berjasa, sama. Bukan mau menjawab secara diplomatis, tapi kalau yang berjasa banyak. Yang pastinya yang berjasa adalah pasangan saya yang pertama. Karena kalau nggak ada pasangan saya tidak bisa berkarir di dansa selama ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada 3 pasangan perempuan hebat saya, yaitu Yohana Oktoria, terus kemudian Ratu Nurhoiria, dan yang terakhir yang masih berdansa dengan saya, Tania Kristabella Tungka. Kemudian yang berjasa juga pasti orang tua saya, karena sudah mendukung saya untuk tetap bisa berkarir di dunia dansa. Dan yang terpenting juga guru-guru saya. Salah satu yang sangat paling berjasa adalah Celani dan Ko Thomas. Ko Thomas juga pernah mengajarkan saya sebelumnya, dan Celani benar-benar mengikuti perjalanan karir saya, membentuk saya menjadi pribadi dansa yang lebih baik lagi, mulai dari 0 sampai sekarang ini. Jadi kurang lebih kayak 15 tahun Celani menemani saya berdansa, mengajarkan banyak. Jadi benar-benar sangat berjasa. Dan yang terakhir yang mungkin istilahnya di belakang layar tapi menurut saya sangat berjasa adalah sponsor-sponsor saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi benar-benar saya sangat berterima kasih kepada semuanya. Berikutnya lagi dari Tante Diana, bagaimana tanggapan kalian atas banyaknya pedansa junior yang bermunculan di Indonesia sekarang? Tanggapan saya pasti saya sangat senang dengan adanya pedansa junior yang bermunculan, karena dengan adanya pedansa-pedansa baru junior yang bermunculan ini, Indonesia menjadi punya banyak bibit dan potensi
dimana kedepannya dapat mengharumkan nama Indonesia. Jadi saya sangat senang. Kalau tanya jujur pribadi, tanya sangat senang sekali. Jadi akhirnya banyak bibit di Indonesia dan bibit-bibit kita tuh berkualitas, bukan ya aku cuma ikut dansa kan disuruh mamaku, disuruh papaku, tapi mereka benar-benar menunjukkan kualitas dan mereka tuh bisa membuktikan. Banyak yang sudah bertanding di luar negeri, mereka bisa dapat juara. Walaupun tidak dapat juara, tapi kualitasnya mereka tuh jauh lebih bagus mungkin daripada di kalangan Tania dulu, di masa Tania masih umur mereka itu. Masih inget banget di kala usia Tania masih awal-awal ikut dansa, masih di umur junior. Katakan dari 10 teman dansa Tania yang junior yang hari ini masih berdansa tuh tidak lebih dari 3. Sangat sedih sekali karena banyak yang pedansa berkualitas tuh akhirnya mundur karena berbagai alasan juga. Semoga pedansa junior ini bisa tetap semangat belajar dan mereka bisa terus menjadi perwakilan Indonesia nanti di kedepannya. Gitu. Kemudian berikutnya dari Dance Sport ID juga kurang lebih hampir sama-sama Tante Diana. Apa opini kalian tentang perkembangan dansa di Indonesia saat ini? Jadi kalau ini lebih ke global. Kalau menurut saya perkembangan di Indonesia saat ini itu sangat baik. Ya karena banyaknya bermunculan pedansa junior, dan pedansa junior yang bermunculan saat ini dansanya nggak abal-abal, jadi benar-benar mereka keren-keren, bagus-bagus dan menginspirasi. Dan kita pun, saya terutama shock karena pada zaman saya kecil pun dulu, atau bukan saya kecil, saya awal mula berdansa tidak bisa berdansa seperti mereka, tapi mereka bisa berdansa dengan begitu bagusnya. Dan perkembangan dansa di Indonesia menurut Tania semakin maju ya, karena dari seniornya sekarang sudah mulai membibit dengan teratur. Ini juga related ke pertanyaan sebelumnya ya. Jadi dengan banyaknya junior membuktikan bahwa senior-seniornya ini juga bekerja keras untuk membimbing junior-juniornya. Dan membimbing juniornya bukan asal membimbing, karena mereka sangat high quality sekali. Jadi Tania harap di beberapa tahun ke depan masih tetap berlanjut. Jangan sampai karena ada berbagai kendala-kendala politik, kendala finansial, kendala luar orang tua yang menghambat mereka untuk stop dansa, padahal mereka punya talenta dan chance yang sangat besar. Saya sangat senang dan bangga melihat perkembangan yang ada, dan semoga buat kedepannya pedansa-pedansa yang sekarang masih berdansa ataupun berdansa junior dapat menunjukkan taringnya di mata dunia. Kemudian berikutnya dari Wirabaya, what dancing means to you guys? What dancing means to you guys? Dancing means everything for me. Dancing means everything for me. So I live to dance. Kalau tidak menari, saya tidak bernafas. I cannot live dancing because it's my passion, it's my life. Kelihatannya sangat sangat exaggerating ya. Tapi buat saya kalau misalnya saya nggak nari, tidak menggerakkan tubuh ke musik, itu seperti saya nggak ngerti mau ngapain gitu. Jadi paling nggak tuh saya harus nari. Jadi benar-benar saya cinta banget sama dunia tari, seni tari. Saya sebenarnya juga dulu ingin menekuni pendidikan di bidang tari, tapi kebetulan saya belum bisa menekuni pendidikan itu secara akademik. Tapi karena saya tetap mencintai tari ini, jadi meskipun saya belajar mengenyam dunia pendidikan akademik, saya tetap mencoba untuk mengikuti passion saya. Dan salah satunya ini adalah dansa. Pada saat saya menari, saya menunjukkan ekspresi saya. Saya benar-benar menjadi versi saya yang lain. Saya berusaha menjadi versi yang terbaik waktu saya nari. Jadi buat saya, dancing means a lot for me. So whenever I stop dancing, I feel very stressed. I have nothing to do. So all I can do is just dancing and living seperti itu. Oke, next question. Menurut kalian dance sport itu sport atau art?
buatannya itu combination sport and art. Kenapa sport and art? Art definitely karena kita menunjukkan seni, kita menari dengan cantik. Tapi dia juga sport karena juga membutuhkan stamina. Kita nggak bisa nari terus tengah-tengah kita capek terus kita stop, dan pasti artnya tidak bisa tertunjuk lagi. Jadi dia memang combination, dan ini sudah diakuin, buktinya sudah akan semoga diakuin di Olimpiade, di mana semua itu terukur. Jadi itu adalah combination dari art dan sport menurut saya pribadi. Sebenarnya ini permainan sedikit ke kata ya, tapi kalau pertanyaannya dance sport itu sport atau art, saya jawabnya sport. Lebih ke sport karena itu dance sport. Jadi sudah benar-benar tarian ini adalah sebuah cabang olahraga. Tapi kalau ballroom dance itu lebih ke sport atau art, itu baru saya boleh bilang lebih ke art. Karena menurut saya seni tari itu pasti ada seninya. Meskipun memang itu ada sportnya juga. Maksudnya kita membutuhkan stamina, endurance, semua sebenarnya berhubungan. Ya, it depends. Kita mau lebih mengarah itu benar-benar ke sport atau ke art. Kemudian berikutnya dari Meg Tahir, Top 5 Global Latin Dancers versi Albert dan Tania. Buat Tania nomor 1 Stefano Dasha. Nomor 2 Kirill Polina. Nomor 3 Massimo Laura. Nomor 4 dari WDSF Kristina Mosenska sama Govedo kalau nggak salah namanya. Yang terakhir adalah tidak lain dan tidak bukan adalah coach kita juga, Luca dan Luana Vanu. Karena mereka adalah salah satu top dancers yang contribute ke Indonesia banyak sekali dan one of the best teacher I ever had. Kalau dari aku mungkin aku akan bilang as a couple, karena dansa ini couple, jadi aku tidak pilihnya individu, personal. Yang pertama saya pilih Matej Skrajar dan Iwona Golzak from Slovenia. Kemudian yang kedua ada Pavel Zikanyi dan Oksana Lebedew dari Germany. Kemudian yang ketiga ada Slavik dan Karina. Kemudian ada Massimo Arcolin dan Laura Kovikova dari Italia. Dan yang terakhir, last but not least, Pasha Stepancuk dan Gabriela Sebler. Berikutnya dari Tante Diana lagi, untuk bisa seperti kalian, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh junior-junior kalian? Untuk bisa seperti saya, bagaimana ya? Sebenarnya saya juga bukan top dancers yang bagaimana juga, tapi untuk bisa berada pada titik di mana saya berada saat ini, yang pasti adalah berlatih. Jadi benar-benar tidak pernah malas dan berhenti untuk latihan, dan terus haus untuk belajar, karena di atas langit pasti masih ada langit. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa saya sudah bisa dan cukup sampai di sini, berbangga diri. Jadi terus harus belajar. Jadi tidak boleh ada kata stop. Untuk pengetahuan, ilmu itu pasti akan terus. Dan perbanyak pertandingan itu sangat membantu jam terbangnya. Terus perbanyak koneksi. Jadi kita harus menjadi pedansa yang friendly. Jadi kita juga tidak boleh sombong, kita tidak boleh memilih-milih teman, kita tidak boleh melihat bahwa oh itu dansanya jelek, oh itu dansanya bagus. Semua pedansa itu bagus, cuma mereka punya stylenya masing-masing. Dan kalau memang kita lebih mengarah ke style itu, nggak apa-apa diikuti. Tapi istilahnya kita mengapresiasi setiap penari. Jadi kalau menurut saya ini salah satu yang tidak boleh dilakukan adalah bahwa mematok langsung bahwa pedansa ini buruk, pedansa ini bagus. Jadi kita lihat pasti setiap pedansa itu mempunyai nilai lebih yang bisa kita ambil untuk membantu karir dansa kita sendiri. Dan sebenarnya sebagai seorang player, maksudnya yang menekuni, yang terjun langsung, kita
jangan berpikir tentang politik. Aku tahu bahwa politik itu sedikit pasti akan seiring berjalannya waktu, kalau makin besar kita pasti akan tahu. Tapi kesampingkan semua politik itu, pokoknya dansa itu benar-benar buat kamu happy. Dan kalau kamu sudah menampilkan yang terbaik, dan kamu juga sudah bertanya pada gurumu, bertanya pada kolega pedansa lain, dan kamu mempercayai, put trust kepada mereka, dan mereka sudah memberikan apresiasi dan respon yang baik, itu udah menjadi pencapaian yang sangat baik. Jadi politik biarlah menjadi politik, jangan pernah dengarkan politik, karena kita akan berhenti dan bersedih kalau istilahnya kita mau berdansa, berkarir, tapi akhirnya terhambat oleh itu. Jadi benar-benar tetap berlatih dan feel free. Oke, kalau buat Tania pribadi yang harus dilakukan adalah pertama, rajin berlatih. Kedua, jangan mudah putus asa. Ketiga, jangan lupa dengan orang-orang yang sudah berusaha memperjuangkan kalian. Jangan lupa sering berlatih. Pasti walaupun kita sudah menang pun kita harus tetap sering berlatih. Lalu jangan mudah putus asa atau puas diri juga, karena begitu kamu puas diri, biasanya kecenderungannya adalah kita akan mundur. Karena di saat orang-orang lain yang kalah, mereka akan terpacu motivasinya untuk menjadi lebih baik, dan kita cenderung lengah, jadi males-malesan, dan kita akhirnya kalah. Dan yang ketiga adalah jangan lupa pada orang-orang yang sudah berkontribusi banyak kepada kita, karena sering sekali saya mendengarkan cerita kalau misalnya banyak orang-orang yang tersandung masalah di dansa, akhirnya sampai berhenti dansa karena konflik antara orang-orang yang sudah membantu mereka sampai sekarang, dan mereka tiba-tiba lupa dan lebih memilih ke orang lain dan menjadi masalah. Ingat kalau misalnya kita tidak bisa seperti ini karena campur tangan banyak orang. Bukan diri kita sendiri, tapi banyak orang. Karena kita itu manusia sosial yang butuh banyak orang. Yang tidak boleh dilakukan oleh junior-junior kalian. Termasuk yang tadi ya, berarti ya, yang tidak boleh mudah putus asa, tidak mudah puas diri, dan juga jangan pernah kasih excuse misalnya, oh ya aku kalah karena dia saudaranya ini, oh ya aku kalah karena bajunya dia lebih bagus, oh ya aku kalah karena koreonya dia lebih bagus. Berarti intinya kita kurang bagus. Sudah, kasih itu aja excuse-nya. Kita kurang bagus, kita harus berlatih lebih daripada mereka. Mereka sudah berlatih jauh lebih banyak daripada kita, kita kurang berlatih. Hanya itu excuse yang boleh dimiliki. Seperti itu. Oke, last question, last but not least, dari Tante Diana juga. Semoga kalian sehat selalu dan sukses ke depannya, serta menjadi contoh yang baik buat para junior-juniornya. Miss you kalian. Terima kasih banget Tante Diana. Kita juga rindu buat semuanya, semua junior, semua pedansa di seluruh Indonesia, semua judges. Tania pribadi berharap di kondisi seperti ini, stay safe, stay healthy, tetap berlatih walaupun keadaannya seperti ini, tetap semangat, jangan putus asa dengan keadaan, kita bisa tetap menjadi para atlet dance sport yang lebih maju ke depannya. Thank you banget Tante Diana. Amin, kita semua tetap sehat selalu di masa pandemik ini sampai kita bisa lepas dari pandemik. Kedepannya kita tetap sama-sama bisa meniti karir dansa lagi dan kehidupan lainnya, dan kita bisa membawa nama Indonesia, mengibarkan sangsaka merah putih di tiang tertinggi di kompetisi manapun. Jadi jangan pernah menyerah dan terus berjuang dan terus berdansa. Terima kasih di SID untuk kesempatannya. Thank you buat Dance Sport ID sekali lagi atas Q&A-nya. Saya dan Tania Kristabella Tungka pamit dulu. Dadah. See you next time semuanya.